Udah Karena kayak grogi. pertanyaan kayak gini emang susah ya Bu jawabnya. Karena Hmm. kalau ditanya punya standar apa enggak, kayaknya selama ini nggak pernah menerapkan standar. Apa namanya, masih ngomong soal lari. Tadi kan aku bilang, "Apakah kamu lari dari kenyataan?" Kamu bilang kan tidak ya, tapi Iya, lari mencari lebih mengejar jodoh gitu ya. jodoh. Lari mencari jodoh. Emang sampai umur segini kamu nggak ada kepikiran jangan ngurusin lari melulu lah, cari cewek gitu loh, Pul? Kepikiran ada, Mhm, yang nggak terus? ada calonnya. Oh Cuma gitu. itu masalahnya. Oh, nggak kan itu kan ya kalau kamu tidak membuka diri tapi kamu hanya berkutat dengan komunitasmu yang lari-lari aja ya gimana cewek akan mendekat, Pul, iya kan? Saya membuka diri Bu, Oh membuka cuma diri. nggak ada yang masuk, gimana dong? Nanti habis podcast ini banyak yang DM aku nanti tanya kontaknya Saiful. Maksudnya nah ini aku mau ini tergelitik nih menggalinya. Kok nggak ada yang masuk itu masuk kriteriamu atau memang belum ada yang, istilahnya proposal ke kamu gitu? Bergeser ya obrolan kita dari lari ke Heeh, masalah kan nggak jodoh. itu pinternya podcaster, jadi harus bisa ngiring. Iya Kalau iya ngomongin iya. lari doang nggak enak gitu loh. Ya maksudnya kan tadi kamu Apa ya, bilang apa, nggak ada yang masuk ini Bu, gitu loh. Yang nggak masuk itu pertanyaanku apakah kamu tadi katamu, ya aku membuka diri, atau kamu menerapkan standar yang terlalu tinggi untuk seorang wanita pendamping hidup? enggak deh, nggak pernah menerapkan standar sih Bu, cuma Tapi kan pasti ada apa, kriteria lah, Pul, ya kan? gimana ya, kriteria mungkin ya, mungkin ada, tapi kalau kayak selama ini, kalau ada yang deket ya deket, tapi mungkin susah Biasa-biasa ya aja. menjelaskannya ya. Mmm. Nih sejauh ini kita ngomong kamu kayaknya udah keringet dingin deh kayaknya tak tanyain. Udah Karena kayak, grogi. pertanyaan kayak gini emang susah ya Bu jawabnya, karena Hmm. kalau ditanya, punya standar apa enggak, kayaknya selama ini nggak pernah menerapkan standar. Kalaupun deket, ya udah ayo deket, Hmm. ditanya pengen cewek yang kayak gimana sih, kayak, ya yang physically sejujurnya sih nggak ada sih, cuma mungkin secara secara umum ya, yang nyambung aja sih diajak ngobrol. Nyambung diajak Itu ngobrol aja itu sih kayaknya, berarti, diajak ngobrol. kalau kamu suka lari, cewek kriteriamu itu harus pelari juga gitu? Enggak sih, nggak harus obrolan tentang lari, tentang topik tertentu, tapi mungkin, bisa nyambung, bisa nyaman gitu ya mungkin ya. Mmm, Bisa nyambung, nyaman, dan nggak yang oh satu lagi sih mungkin ya, apa yang tuh? nggak ribet mungkin ya. Oh nggak ribet, Jadi mungkin oh. nggak ribet harus selalu ditanya, tiap menit, tiap jam ditanya di mana, lagi ngapain, Oh capek ya jawab. capek deh gitu ya? Oh gitu ya. Jadi kalau kalau menurutmu memang standar yang aku pasang ini nggak terlalu tinggi sebenarnya gitu ya? Ada standar ya, mungkin karena sering dengar cerita orang ya, Heeh ditanyain sama ceweknya, "Wah, heeh bentar cewekku nelpon, harus heeh. laporan, video call sama," waduh ribet banget hidupnya kan kayak gitu. Kasihan ya hidupnya ya. Makanya. Itu kayak bucin itu, Pul, bucin. Makanya sih kayak khawatir aja sih dapat pasangan yang kayak gitu kan, wah hidup yang udah enak kayak gini kan jadi Heeh. harus Iya ya, iya betul betul. Jadi ribet. kita harus kayak ngeriset frekuensi lagi ya gitu ya. Padahal sementara Mhm, frekuensiku udah segini gitu loh, kamu nih ngacak-ngacak frekuensiku kan gitu. mungkin sih kayak gitu sih, mungkin ya nyarinya yang sama-sama nyantai, sama-sama nggak yang harus, ya mungkin emang kalau namanya pasangan ya mungkin harus tahu dia lagi ngapain, di mana, sama siapa ya, tapi nggak harus tiap jam juga sih ditanyain. Laporan gitu ya. Nah, ini Iya. sekarang kalau di usia Ipul sekian kan, ya seperti teman-teman di kantor kita yang masih milenial dan bujang, banyak duitnya itu orientasinya kan udah bukan Oh, cari pacar ya, Pul, sebenarnya. Udah yang lebih cari serius ya, istri. cari istri ya, udah bukan cari pacar lagi ya. Sekarang aku mau tanya sama kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah usia, Ya, jarak usia antara kamu dan calon istrimu nanti menjadi suatu kriteria khusus buat kamu?
Misalnya, aku pengen cari calon istri yang usianya 10 tahun di bawahku. Asumsinya begini, karena perempuan itu, sorry, itu Heeh. ada yang bilang lebih cepat tua gitu ya. Ada yang bilang begitu loh ya, tapi ini bukan aku terus bilang kita bisa sih melakukan peremajaan tuh bisa, tapi biasanya dengan perbedaan usia itu nanti kelihatannya jadi sama gitu loh sebenarnya suami sama istri lagi. Apakah usia menjadi kriterianya Ipul? Aku malah baru kepikiran, iya nggak ya? Loh, sekarang kalau Kayaknya kamu bisa ngambil yang deh. sepantar, ya kan, sepantar, nanti ketika beberapa tahun kemudian pasti ada istilahnya mesin Pul, itu nggak sama lagi sama perempuan gitu loh. Oh gitu Ya ya, kan? iya Nah, iya. secara dia, harus melahirkan anak-anakmu, kan begitu ya. Tentu perempuan akan lebih, Ya, ekstra dalam treatment itu. Ini kamu kan baru kepikiran nih setelah aku sampein kayak gini, kira-kira mhm, aku nggak masalah deh Bu, gitu ya. Nggak masalah, kayaknya masalah usia. nggak masalah deh, Nggak masalah asal ya? nggak masalah, Oh, nggak masalah asal ya? asik aja sih, asik dan tetap nyambung nggak masalah sih, Oh, jadi kalau usia enggak ya? Kalau lebih tua gimana? nggak lebih tua, nggak Itu masalah baru juga sih masalah. kayaknya, Oh, nggak masalah juga ya? nggak Alhamdulillah. masalah sih kayaknya. Kayak Rasulullah ya berarti ya? Nggak masalah gitu. Iya, Oh, yang penting dia nyambung ya? Mau lebih tua, lebih yang muda penting gitu nggak nyambung, masalah? Hmm, heeh, nggak hmm. masalah mau seumuran, lebih tua, lebih muda, ya namanya juga kalau emang udah jodohnya kan kita juga nggak tahu Ya, kan, betul. Ya, kalau mau kita ngomong bicara jodoh sih nggak iya, bisa memang, Pul, kalau soal itu. Cuma nanti kalau kamu, usianya terpaut terlalu jauh di bawahmu umpamanya dia ya, itu kemungkinan kayak dia akan karena dia menjadi lagi SD gitu ya, Bu, ya? wanita yang kekanak-kanakan. Kamu bayangin aja, kamu sekarang cari calon istri Enggak, yang ngincernya dari SD gitu, "Aduh ini istriku kok kayak anak kecil gini," gitu, "ada ngambek-ngambeknya," gitu, gimana? Ini mulai asik nih makanya perbincangannya. itu makanya itu sih kayaknya dari yang tadi aku bilang ya, kayak males ya sama yang orang-orang yang ribet, harus nanya ini, itu, terus nggak pemikirannya masih nggak dewasa, sedangkan kayak, "Oh, hidupku udah berat ya, ada Mhm, kerjaan, ada ini itu, ngapain ditambah beban lagi harus mikirin, untuk, apa ya, untuk meredakan ngambekannya dia dan sebagainya." Kan kayak mmm. males ya. Jadi kesimpulannya gini, usia nggak masalah, karena tua dan muda itu kan nggak menjamin tingkat kedewasaan seseorang, sebenarnya kan gitu ya, Yap, betul nggak? Nah, sekarang mhm. pertanyaan kedua, itu tadi usia. Pertanyaan kedua adalah, ketika kamu menikah nanti, kamu ingin istrimu itu, eee, bekerja, keluar rumah ya, dia ada rutinitas keluar rumah untuk bekerja, jadi bukan yang buka all shop di rumah nih, bukan. Atau Mhm. dia pure ibu rumah tangga yang hanya ngurusi kamu dan anak-anakmu? Kalau aku sih pengennya dia juga tetap bisa bekerja, tetap bisa melakukan apa yang dia suka sih. Kalau dia emang suka bekerja ya oke silahkan, kalau dia emang ternyata nantinya pengen fokus untuk ngurusin keluarga ya silahkan juga sih. Mmm. Jadi bebas aja sih, Bu, karena kalau menurutku sih wanita-wanita yang bekerja mungkin, punya wawasan yang lebih luas. Jadi mungkin nyambung lagi ke yang pertama tadi yang aku bilang enak diajak ngobrol. Mungkin kalau dia juga bekerja akan ada, sharing-sharing tentang, hari ini ngapain sih di tempat kerjamu? Ada isu apa? Ada topik apa?" Jadi ada pembicaraan yang terus bisa mengalir sepanjang hari itu, nggak cuma kalau nggak bekerja, ujung-ujungnya ngobrol sama tetangga, bahasannya malah aneh-aneh kan. Jadi Butejo. Makanya, Iya iya. Nanti mungkin ya heeh, ya bisa juga begini, waduh nanti kalau dia nggak kerja, ngurusin rumah tangga aja kadang-kadang stresnya ibu rumah tangga itu gede loh, Pul. Jadi jangan dikira ibu rumah ya tangga tuh nggak nggak waduh luar stres juga. biasa itu justru dia adalah, wanita-wanita yang menurutku pandai sekali ya mengelola stres itu, ngatur anak, nanti suami datang masih harus ngobrol terus, gimana ya maksudnya ya saya sih salut sih sama ibu rumah tangga. Kalau kita wanita pekerja udah tahulah gimana kita stress healing-nya tuh banyak kalau kalau orang karir. Kita punya duit kan maksudnya kalau ayolah Ya, kita nongkrong di kafe itu bisa ngelepas stres, tapi kalau ibu rumah tangga tuh kasihan gitu loh kadang-kadang iya, dia nggak punya pelampiasan lain, satu-satunya yang diharapkan adalah suaminya. Lah suaminya datang, kepengennya istri nggak cerita macam-macam karena udah capek kan. Nah, jadinya ujung-ujungnya ribut, ya kan? Jadinya kayak gitu lah. Makanya
challenge-nya lebih gede ibu rumah tangga sih. Kok Dan jadi ini ya, aku Bu, ya. sih gitu loh, kok jadi Ya, aku yang makanya jadi cerita? mungkin ini ya, kerja itu mungkin salah satu stress release-nya jadi dari kehidupan rumah tangga juga ya, ada teman yang bisa diajak ngobrol tentang urusan-urusan lain, jadi nggak melulu tentang masalah rumah tangganya si ibu ini kan, Mhm mhm jadi asik mungkin ya. mhm. Nah Belum pernah sekarang, sih. tadi kan Ipul bilang, lebih maksudnya kalau terserah istrinya ya, mau di rumah atau, bekerja gitu. Nah sekarang seandainya kamu dapat istri yang, dia itu adalah wanita pekerja dan dia punya jabatan yang di atas kamu, gajinya otomatis lebih tinggi dari kamu. How? Hmm, how-nya ini gimana? Ya mau gimana ya, udah jadi istri, terus udah jabatan gitu ya, Heeh. gimana lah, Kamu terima itu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Asal? Gimana ya Bu, kalau udah kayak gitu kan ya ya udah ya, namanya juga udah ada garis rezekinya masing-masing kan ya, untuk suami segini, untuk istri segini, kalau emang garis rezekinya si istriku lebih bagus ya kenapa enggak, dengan karirnya dia yang lebih bagus dan ngejar cita-citanya ya, kan kita juga nggak bisa egois kan, nyetop dia untuk ngejar mimpinya juga kan, itu part of her dreams kayak gitu kan. Mhm mhm mhm. Selain untuk sukses di keluarganya, di rumah tangganya, mungkin pencapaian di tempat kerjanya adalah kebanggaan personalnya dia. Jadi ya mungkin ya emang lebih harus didukung sih kayaknya. Gitu ya? Mhm. Tapi, pasti ada beberapa rules yang ya mungkin itu tidak kamu ucap Ya ya? mungkin orang akan Heeh, mikir kalau, oh, wah, ada kebanggaan tersendiri sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala rumah tangga untuk membiayai keluarganya, untuk ngasih ke keluarganya kayak gitu ya, mungkin ya akan ada pemikiran kayak gitu dari orang-orang. Tapi mungkin ya gimana ya, ya itu adalah balik itu tadi sih, ke rezekinya masing-masing. mmm, Dan lagi kan kalau si istrinya ini lebih sukses, ya ada satu lagi sih, karena dia lebih sukses, ada jadi inspirasi buat anak-anak kan, mhm untuk mhm, bisa belajar lebih serius, belajar lebih bagus, biar bisa kayak ibunya. mmm. Jadi dia kayak role modelnya anak-anak Role gitu ya? model. Ya. Ya, eee, selain 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 itu, kriteriamu tadi kan kamu bilang kriteria, sebenarnya kamu menetapkan kriteria tidak terlalu tinggi ya, Pul, ya. Nah, ini seandainya lagi, ini ada pertanyaan lagi. Ternyata jodohmu itu adalah orang yang selama ini sebenarnya ada di depan kamu gitu loh. Tapi kamu tidak menyadari itu. Ternyata dia tuh satu kantor sama kamu dan, peraturan di kantor itu mengharuskan memang salah satu harus resign gitu ya. Kamu gimana, Pul? Nah, gimana ya kalau kayak gitu ya? Eee, Ya harus ada pembicaraan ya antara kedua belah pihak. Siapa sih yang akan resign? akan keluar, terus Heeh akan ngapain setelah resign kayak gitu ya? heeh Ya apa ya, belum pernah kepikiran sih kalau jodoh ada di depan mata dan satu kantor harus melakukan itu, heeh belum pernah kepikiran sih sejujurnya. Mungkin ya heeh. harus ada pembicaraan yang agak lama ya kalau kayak Iya, gitu ya. heeh. Tapi kira-kira gitu kebayang nggak, yang resign aku aja deh, atau dia aja, dia yang di rumah aja deh, ngurusin anak-anak gitu? Belum juga sih, belum kepikiran sih. Mmm, Kayak kayak egois aja sih kalau nyuruh, "Wah, karena kamu perempuan, kamu aja yang mhm, resign." Kayak egois juga sih nyuruhnya, karena kan, ada cita-citanya dia juga di situ kan. mmm, Ya bingung ya mungkin kalau harus masih satu kantor? harus ada titik tengahnya, entah gimana ya, entah gimana, entah siapa yang harus resign, entah kayak gimana, masih belum kepikiran sama sekali sih kalau yang kayak gitu. Mmm, kamu sekarang usia berapa, Pul? 30. 30, itu orang tua udah teriak-teriak belum, Enggak soal jodoh? Oh enggak? enggak Oh enggak. enggak? Oh ya udah, bagus Jadi dong. kalau orang tua sih lebih, orang tua saya sih nyantai banget sih Bu sebenarnya. Heeh Kayak dari dulu santai aja, nikmatin dulu, dari dulu kan, udah kuliah dan sebagainya, belajar, terus sekarang udah kerja, udah megang duit sendiri, ya heeh, nikmati dulu uangnya, nikmati dulu waktu mudanya, mhm terus entar kalau udah nikah kan udah punya tanggung jawab sama anaknya orang, jadi ya
nanti kalau udah nikah harus direm. Jadi selama masih bisa enjoy dan menikmati ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak pernah ada yang ribut suruh nikah dan sebagainya. Kalau bapak ibuku sih, mungkin tetangga ya yang iseng ya, banyak ya. Mas Saipul kok belum ada gandengan, truk aja ada gandengannya gitu ya kali ya? Ya, tetangga yang tiap ketemu nanya, kapan nikah? Elah. Nggak mau biayain juga ya. Ibu mau jadi endorse saya. Makanya. Mau ngapain? Terus kalau aku udah nikah, untungnya buat kamu apa? Kalau nggak ada untungnya juga kan. Iya, enggak itulah teman-teman tadi menarik sekali sih perbincanganku sama Saipul tuh tadinya janjiannya cuma masalah lari ya, Pul ya. Iya. Iya. Jadinya masalah kriteria dan jodoh. Ngomong-ngomong persiapan satu lagi nih. Ini kan usia 30 ya, tahu-tahu tiba-tiba nih Pul ya, namanya jodoh kita nggak tahu. Tiba-tiba tahun depan tuh kamu dapat jodoh, amin. Terus kamu langsung kepengen nikah gitu ya sama dia. Persiapanmu secara materi sejauh ini apa itu, Pul? Sudahkah kamu menabung untuk istrimu? Sudah. Oh, udah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Heeh. Kalau persiapan sih emang udah agak lama sih biar persiapan untuk nikah dan sebagainya, untuk sandang, pangan, papan mungkin insya Allah udah siap ya, tinggal nunggu jodohnya aja. Nah ini teman-teman ya tolong. Ini ada teman aku Saipul, semuanya udah siap loh, tinggal ngajuin proposal aja. Istilahnya kalau wanita tinggal apa istilahnya buka pintu aja kan Pul ya, udah silakan masuk gitu ya. Aduh, menarik sekali. Aku suka deh kalau bisa ngorek-ngorek seperti ini gitu ya. Saya suka deh dikorek-korek. Suka dikorek-korek. Ya, oke deh Pul, segitu aja dulu. Ntar kita sambung lagi ya. Thank you banget udah jadi tamu podcastku dan kita dapat topik antara satu lari dalam konteks lari sebenarnya dan yang satu dan satunya lagi lari dalam konteks lari mencari jodoh. Jadi iya, lari mengejar jodoh. Jadi lebih seru ya Bu ya, kalau udah nikah pas finish ada yang nungguin. Wah. Waduh. Gitu. Ya mungkin nanti setelah podcast ini banyak didengar orang kan, oh ternyata Mas Ipul itu hobinya lari, ntar aku tungguin di finish, kan udah dapet semuanya udah siap gitu loh. Oh pegawai BUMN, bayangin pegawai BUMN, semuanya udah siap, udah mapan, kurang apa coba ya kan? Ini lama-lama channelku nih jadi channel perjodohan gitu ya. Bisa jadi sih Bu. Bisa jadi. Oke deh Pul, hari ini udah lari belum? Udah tadi pagi. Berapa kilo? Cuma 5 kilo sih Bu. Waduh, 5 kilo tuh tipis gitu ya. Aku juga udah 5 kilo tapi dalam rumah. Keliling rumah 5 kilo gitu ya. Iya, iya aduh. Itu lebih berat daripada lari itu karena lutut udah nggak kuat. Iya deh. Thank you ya Pul ya. Udah jadi tamu aku. Thank you banget. Sukses buat kamu. Mudah-mudahan setelah ini dapat jodoh. Amin. Amin. Oke. Makasih Saipul. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam.